Bapak Ibu, saya akan mentutorialkan bagaimana cara melakukan instalasi aplikasi ujian. Nah, yang akan saya tutorialkan sekarang adalah untuk diinstal pada Sampipi atau ujian offline. Di mana nanti server yang akan kita gunakan adalah server lokal yang ada di sekolah, misalkan di Labcom atau di laptop ya. Berikut caranya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dua email. Yang pertama berisi aplikasi pendukung, yang kedua aplikasi AKM atau CPT-nya yang dengan file unbk. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan download seluruh isi aplikasi pendukung ini karena ini kita perlukan nantinya. Caranya cukup diklik bagian judul aplikasi pendukung ini, kemudian nanti Bapak Ibu download ya. Nanti dia akan proses membuat file zip itu. Nah, yang kedua, nanti Bapak Ibu juga sama melakukan download untuk yang UNBK ini. Nah, yang UNBK ini saya tidak menyarankan Bapak Ibu menginstal atau mendownload dari judul ini ya. Nah, tidak menyarankan melalui ini. Tapi langsung saja di filenya diklik, kemudian kita klik kanan, pilih download. Nah, ini dia sudah di-download, jadi nanti akan ada peringatan bahwa file sudah. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia akan ya, yang ini juga sama ya, dia sedang diproses dibuat menjadi file zip. Nanti dia kalau sudah proses membuat file zip dia akan di-download secara keseluruhan seperti itu ya. Jadi kita tunggu sebentar. Karena memang ini untuk ukuran filenya lumayan sekitar 700 MB lebih. Karena di sini ada Sampipi dan sebagainya. Nah, seperti ini ya. Ini kita mulai download ya. Ini dia udah selesai. Nanti Bapak Ibu akan menerima dua file zip ini ya. Ada UNBK, ada aplikasi pendukung. Kita ekstrak yang bagian aplikasi pendukungnya. Untuk UNBK ini dia tidak perlu diekstrak Bapak Ibu. Jadi cukup di download saja, nanti dia akan diupload by aplikasi WordPress. Nah, seperti ini ya. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan instalasi Sampipi. Sampipi yang digunakan itu adalah versi maksimal versi 7.4. Saya rekomendasikan Bapak Ibu silakan gunakan Sampipi yang memang sudah dilampirkan di sini. Kalau Bapak Ibu mau melakukan download Sampipi-nya, ini ya, itu boleh, akan tapi harus PHP maksimal 7.4 dan minimal 7.2. Nah, di sini dilihat versi untuk Windows itu yang muncul di sininya dia versi 8 ke atas ya. Jadi jangan di sini, melainkan Bapak Ibu silahkan di more download ya. Jadi di sini cari sampai ke Windows, kemudian cari yang memang dia PHP-nya 7.4. Nah, yang ini. Silahkan Bapak Ibu download, pilih salah satu mana yang mau di-download. Jadi bukan PHP 8, karena dia nanti akan error ya. Di sini saya coba install Sampipi yang 7.4 ya untuk PHP. Kita klik yes. Kalau Bapak Ibu sudah menginstalnya, eh, boleh itu kalau misalkan mau digabung. Tapi kalau mau dipisah juga, dia tidak masalah. Contoh misalkan saya di sini sudah menginstal aplikasi Sampipi untuk seluruh aplikasi web server, tapi saya misalkan ini mau menginstal khusus untuk yang aplikasi CPT saja, itu juga gak masalah ya. Nanti tinggal diklik next. Ini bawaan defaultnya Sampipi ya. Ini boleh seperti ini, atau misalkan saya ganti menjadi misalkan seperti ini, karena memang misalkan ini mau dikhususkan, atau mau yang Sampipinya saja yang tadi juga tidak masalah ya. Oke, kita coba pakai yang ini, CPT application, kemudian kita klik next. Oke, ini proses instalasi sedang berlangsung. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa menunggu sampai dengan instalasi ini selesai. Seperti itu. Oke.
Nah, ini dia sudah proses finishing instalasi ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita klik finish. Nanti dia akan membuka kontrol panel seperti ini. Ya, kita coba klik start. Nanti muncul klik allow access. Kemudian yang ini juga sama, kita klik start, nanti allow access. Oke, kita klik menu ini. Nanti akan membuka seperti ini. Nah, kalau kita lihat di PHP infonya, nah ini sudah sesuai 7. Akan tetapi di sini ekstensinya dia belum diinstal ya. Caranya, Bapak Ibu silahkan ketikkan Ion Cube Loader ya. Nah, ini kita download terlebih dahulu. Scroll ke bawah untuk yang PHP 7.4 ini, Bapak Ibu download bagian ini ya. Windows PC 1564 bit misalnya ya. Atau yang kalau misalkan Bapak Ibu gunakan Windowsnya yang 32 bit berarti yang ini ya. Kita karena saya menggunakan yang 64 bit, maka saya download yang versi yang PC 15. Kita klikkan zip. Oke, kemudian next. Jadi biasanya di sini minta email, saya isi asal aja ya. Tapi bukan berarti dia nanti folder downloadnya dikirim ke email, enggak gitu. Hanya ini prasyarat saja. Klik download. Karena di sini saya pernah mendownload ya, tambahkan saja. Nah, kita buka foldernya. Ini sudah ada YouTube Loader. Kita klik kanan, kemudian kita ekstrak. Kita buka folder yang sudah diekstrak, pilih sesuai PHP-nya. Karena saya gunakan 7.4, maka saya gunakan PHP 7.4. Ini akan saya kopikan ya ke folder ini, CPT application ya, yang tadi saya instalasi SAM-nya. Kemudian folder PHP, cari ext, kemudian saya paste di sini. Oke, sudah dimasukkan ke sini folder PHP-nya. Kemudian saya balik lagi ke folder PHP, saya scroll ke bawah, cari PHP ini ya. Nah, ini file ini di bawah aplikasi. Nah, kita double klik, kita akan kebuka notepad seperti ini ya. Bapak Ibu silahkan di enter satu kali sehingga nanti ada ruang kosong di atas, ketikkan seperti ini sama dengan tanda petik ya, satu kali. Nah, biar tidak ada kesalahan, Bapak Ibu buka lagi folder ext ini yang berisikan Ion Cube Loader ini. Kemudian klik bagian atas ini ya, klik kanan, saya ketikkan copy. Kemudian setelah tanda petik ini saya seperti ini ya, tambahkan garis miring, kemudian nama file ini. Biasanya saya lebih suka copy paste ya. Misalkan ini saya rename, Ctrl A jadi di blok semuanya, kemudian klik kanan, saya paste di sini juga. Nah, seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan tanda petik 2. Ini diawali dengan tanda petik 2, sekarang diakhiri dengan tanda petik. Kita klik simpan, Ctrl S ya. Bapak Ibu klik file, kemudian pilih save ya. Kita close, kemudian kita buka lagi browsernya. Di sini buka lagi PHP infonya. Di sini masih belum muncul. Kenapa? Karena kita harus melakukan restart SAMPP-nya. Nah, caranya buka kontrol panelnya, kita klik stop dulu, kemudian kita klik start. Tunggu sampai running, kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini sudah with the Ion Cube PHP Loader. Seperti itu. Artinya di sini ekstensinya dia sudah terbaca ya. Nah, kalau sudah, kita lakukan download WordPress-nya. Atau Bapak Ibu kalau misalkan mau menggunakan WordPress yang ada di sini juga boleh. Tapi ini masih versi 6.0. Lebih baru, lebih bagus ya. Saya akan download dulu WordPress-nya. WordPress. Ini ada unduh ya. Kita gunakan yang bahasa Indonesia. Scroll ke bawah, di sini ada
unduh WordPress. Oke, kita mulai. Oke, kita buka. Nah, di sini ada WordPress-nya yang sudah kita download. Kita kopikan Bapak Ibu ya. Kita kopikan ke mana? Ke yang tadi, ke folder sampipi-nya. Kemudian cari htdocs. Nah, di sini ada htdocs ya. Kita klik. Nah, di sini karena saya ingin menginstal hanya aplikasi ini saja di sampipi yang ini, maka di sini saya delete saja. Ya, ini akan saya hapus. Oke, karena saya nggak butuh data-data yang tadi. Oke, saya simpan di sini. Oke, kita ekstrak. Kalaupun nanti Bapak Ibu di sininya sudah menggunakan Sampipi, berarti nanti jangan lupa melakukan penginstalan UNQ loadernya. Tapi pastikan versi PHP-nya 7.2 sampai dengan 7. Jadi nanti tinggal dibuat aja di htdoc ini foldernya mau apa, misalkan mau KKM atau mau BT ya. Jadi nanti kalau saya buka di bagian sini ya, kan saya ketikkan saja localhost, dia akan ngebuka seperti ini. Jadi nanti tinggal diklik bagian CBT. Nanti dia alamatnya jadi localhost CBT ya. Oke. Karena saya mau menginstalnya hanya satu aplikasi ini saja, maka untuk seluruh file ini ya, saya akan pindahkan ke sini. Oh, ya. Intinya yang tadi saya hapus. Harga ini. Jadi filenya hanya segini saja di folder htdocs. Nah, setelah itu kita coba buka lagi localhost. Oke, di sini jadi hanya localhost saja. Ya. Nah, setelah itu kita klik ayo di sini ya. Nah, di sini kita buat dulu nih aplikasi atau database-nya. Caranya Bapak Ibu boleh bikin tab baru ya. Localhost garis miring php my admin. Oke. Kemudian di sini pilih new ya. Nah, yang ini misalkan saya AKM app ya, atau Bapak Ibu apa yang penting di sini nggak ada spasi ya. Mau pakai underscore juga boleh, AKM underscore app juga. Misalkan saya seperti ini, kita klik create, nanti akan muncul di sini. Kalau sudah, balik lagi ke yang bagian sini, masukkan yang tadi AKM app. Nama penggunanya ini biasanya semuanya sama, apa yaitu ini root ya. Masukkan root. Password ya, kalau bawaan default instalasi SMPP itu dia kosong, jadi dibiarkan kosong. Ini juga dibiarkan, ini dibiarkan. Jadi yang diisi hanya AKM app sama nama penggunanya. Kita klik kirim. Kalau berhasil, maka nanti akan ada tulisan seperti ini. Artinya database sudah ditemukan, konfigurasi nama pengguna sudah sesuai. Ya. Baru kita klik jalankan pemasangan. Nah, di bagian nama situs, Bapak Ibu bisa masukkan misalkan nanti nama sekolahnya ya. Misalkan saya gunakan SMA Pak Kode. Nah, untuk nama penggunanya bebas. Nah, yang penting nanti siswa tidak mudah menebak ya. Tapi ini karena untuk demo saya masukkan saja di sini admin, passwordnya juga admin. Kalau nanti passwordnya rendah, dia harus dikonfirmasi. Jadi setuju menggunakan password ini. Ya, kita klik setuju. Emailnya misalkan ini saya ngasal dulu. Oke, kalau sudah kita install WordPress. Kita tunggu sejenak, nanti akan ada notifikasi bahwa di sini sudah berhasil. Ya, oke, saya simpan saja. Kita klik log masuk. Oke, ini sudah terisi ya tadi admin-admin, kemudian kita klik masuk. Halaman pertama nanti kalau berhasil akan terbuka seperti ini. Ya, ini tinggal baru menginstal aplikasi WordPress. Jadi kalau kita buka di sini, dia masih kosong seperti ini ya.
Nah, biar nanti aplikasinya bisa digunakan, Bapak Ibu masuk ke bagian tampilan, kemudian klik tambah baru, kemudian di sininya unggah tema, ya. Kemudian pilih atau choose file, buka di bagian download tadi ya. Ini pilih yang UNBK. Jadi UNBK-nya bukan di ekstrak, tapi di upload. Ya, yang UNBK ini kita klik open, kemudian kita klik install, tunggu sebentar. Nanti kalau sudah berhasil, Bapak Ibu klik aktifkan. Ya, klik aktifkan, baru nanti kalau berhasil Bapak Ibu buka pengaturan tes. Nah, di sini diisi dulu data-data. Ya, sudah berhasil buka pengaturan tes. Misalkan masa aktif token ini dalam satuan menit ya. Saya isikan 15. Token secara otomatis karena saya untuk uji coba dulu, jadi saya nggak mau pakai token nantinya. Excel key ini nanti akan digunakan untuk mengupload data ujian melalui aplikasi Excel. Ini usahakan tidak mudah ditebak ya. Saya sarankan angka tanpa spasi. Contohnya misalkan seperti ini ya. Sampai kosongkan, ini kosongkan, tampilkan nama sekolah juga boleh, nanti tinggal diklik ya. Tagline-nya juga silahkan, kalau dikosongkan juga gak masalah. Oke. Kemudian kita klik simpan. Oke, kalau sudah jangan lupa lakukan reset database. Ya. Jadi ketika nanti setelah diklik simpan, kemudian nanti scroll lagi ke bawah, pilih, nah di sininya pilih yang hapus. Jadi ini yang langkah kedua tadi setelah klik simpan. Ya, ini reset database-nya ya. Kemudian simpan. Oke. Kita coba nanti di sini. Nah, ini sudah ada ya. Local host. Tekan enter. Nah, kalau di sini sudah muncul tulisan pilih mapel, artinya dia sudah siap aplikasi. Ya. Oke, di sini sudah selesai penginstalan aplikasi untuk secara offline. Nah, bagaimana nanti cara mengakses melalui kliennya? Nah, nanti Bapak Ibu silahkan hubungkan kliennya, misalkan kalau misalkan menggunakan HP Android atau HP iOS dan lain sebagainya, perangkat lain yang melalui WiFi, pastikan berada dalam satu jaringan dengan server. Contohnya misalkan saya server ini. Nantinya, contoh misalkan saya server ini menggunakan WiFi ya. Contohnya di sini dia koneksikan ke WiFi, nanti Bapak Ibu bisa dicek alamat IP-nya. Contohnya misalkan gini. Saya buka kontrol panel ya. Kemudian pilih network and internet, network and sharing server. Nah, di sini ya ada WiFi. Klik WiFi, nama WiFi di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Boleh menggunakan ini, alamat IP ini, atau kita konfigurasi. Ya, contohnya misalkan saya mau konfigurasi. Kemudian kita klik properties. Kemudian cari internet protokol versi 4. Ini ya. Kemudian kita klik satu kali, kemudian kita klik properties. Nah, di sininya pilih bagian use. Nah, silahkan. Contoh misalkan saya menggunakan 192.168.0.200 misalkan disamakan dengan server UNBK ya. Kemudian kita klik tab satu kali, tombol tab ya. Nah, di keyboardnya nanti akan otomatis terisi seperti ini. Kalau sudah, kita ketikkan oke. Nanti karena WiFi saya ini menggunakan segmen 1 tadi, jadi dia nggak akan dapat akses internet gitu. Jadi karena dia menggunakan segmen 0 ya. Oke, kalau sudah kita coba akses di sininya 192.168.0.200 dan saya ketikkan enter. Nah, dia akan terbuka seperti ini ya. Jangan lupa karena di sini nanti klien akan mengakses menggunakan IP, maka yang IP ini harus Bapak Ibu settingkan di WP adminnya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu masuk ke pengaturan. Kemudian di sini ada localhost. Nah, yang URL ini jangan lupa diganti sesuai dengan alamat IP server yang sudah saya settingkan. Ya, jadi ini di double klik halaman login siswanya, saya klik kanan, kemudian copy, saya masukkan ke sini. Kemudian saya paste. Misalkan nggak pakai garis miring akhirnya ya.
Nah, jadi seperti ini, jangan lupa ini harus dilakukan. Kemudian klik simpan perubahan. Kalau misalkan mau disesuaikan juga ini. Nah, nanti dia akan ke logout ya. Nggak masalah, nanti kita coba masukkan lagi. Di sini sekarang WP-adminnya sudah menggunakan IP. Jadi bukan localhost lagi. Gitu. Nanti kita masuk ke pengaturan ya. Di sini sudah sesuai ya. Ini kalau jamnya boleh formatnya kita setting di +7. Kemudian kita klik simpan perubahan. Kemudian nanti bagian permak link ya, pastikan gunakan yang ada arsip, tulisan arsip ya. Kita cari. Nah, ini ya. Jadi pilih yang numeric. Oke, kemudian kita simpan perubahan. Nah, seperti itu. Kita coba ini di refresh. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengakses menggunakan klien yang memang terhubung ke dalam jaringan yang sama. Kalau misalkan di Labcom biasanya menggunakan komputer, menggunakan LAN itu settingannya atau konfigurasinya sama dengan yang UNBK ya. Kalau misalkan menggunakan HP siswanya berarti server ini harus terkoneksi ke WiFi yang sama dengan HP siswa yang terkoneksi ke WiFi yang sama dengan server ini. Jadi nanti yang diberikan ke siswa cukup alamat ini aja, buka browser di HP-nya. Jadi contohnya taruh misalkan ini kayak HP siswa ya. Oke, misalkan di sini 5. Contoh misalkan ini tampilan HP siswa. Jadi nanti siswa cukup ketika 192.168.0.2 dibuka. Nah, dia akan kebuka seperti ini ya. Kalau menggunakan IP. Tapi karena di sini saya segmennya tadi menggunakan segmen 0, jadi servernya jadi nggak dapat koneksi internet ya, karena saya hanya mengandalkan melalui WiFi saja. Kecuali kalau di double menggunakan LAN ya. Bagaimana kalau misalkan ingin menggunakan IP bawaan juga boleh. Contohnya gini, kita pilih ini ya, kontrol panel yang tadi, klik nama WiFi-nya, properties, kemudian properties lagi yang tadi. Nah, di sininya, contoh misalkan saya segmennya gunakannya bawaannya. Kalau bawaannya kan tadi dia itu kita klik dinormalkan dulu ya. Kita klik details. Nah, dia kan ini 192.168.1.7 yang tadi kan saya 0. Jadi nggak dapat koneksi. Biar dapat koneksi sambil bisa diakses juga, ini bisa disamakan. 92.168 karena sini saya segmennya 1, saya 1 gitu. Saya ketik tab, kemudian default gateway-nya juga saya isi. 8. Kalau di sini gateway-nya sesuai dengan ISP-nya ya. Ininya boleh kalau mau diisi misalkan 8.8.8.8. Yang berikutnya 8.8.4. Ini saya gunakan DNS Google ya. Oke, sudah kita klik OK. Kita klik OK juga. Kita close. Nah, biasanya di sini yang tadi ya. Tapi di sini kalaupun kita sudah setting IP, kita masih tetap bisa akses internet. Yes. Nah, di sini bisa ya. Makanya nanti di sininya yang IP ini Bapak Ibu harus rubah. Nah, nanti tinggal masuk ke bagian pengaturan umum. Nah, di sini dia nggak akan berjalan ya karena IP-nya sudah dirubah. Nah, caranya gimana? Kita coba akses menggunakan localhost. Buka nggak? Oke. Nah, di sini dia nggak mau ya, karena kita tadi melakukan perubahan IP. Jadi kalau terjadi seperti ini gimana? Jangan khawatir, Bapak Ibu cukup buka ini localhost plus php myadmin ya, dibuka. Jadi kita akan rubah secara manual. Cari WP option ya. Nanti di sini ada site URL dan home ya. Nah, yang 200 ini silahkan bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Mau diganti di defaultkan lagi jadi localhost boleh, atau misalkan mau saya ganti sesuaikan dengan IP saya yang tadi 192.1.7 ya. Ini sudah diperbarui. Oke, sudah sama. Kita coba refresh bagian. Harusnya ini kebuka. 192. Sorry, 1.7.
7. Nah, sudah buka ya. Oke, miring, WP, strip admin. Baik, coba admin. Oke, jadi kalau pengaturan IP di sana ya. Agar apa? Biasanya nanti yang tampilan CSS-nya nggak ketarik, itu dia disebabkan karena perbedaan konfigurasi di sini dengan URL yang diakses. Jadi ini harus sama dengan yang diberikan ke siswa ya. Itu untuk aplikasi, cara menginstal aplikasi di Sampipi untuk ujian. Ya. Berikutnya akan saya tutorialkan bagaimana cara mengupload soal dan data ujian. Itu mungkin Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa membantu cara settingkan aplikasinya. Jadi nanti tinggal di running Sampipinya mulai ujian offline. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat bekerja.